الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin adalah kita senantiasa untuk ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah putus Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita pada kesempatan yang baik ini dapat untuk solat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan kajian kita setiap Jumat malam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang selalu mendapat barakah dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya, insyaallah termasuk kita semua, termasuk umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini yaitu alamatul iman, tanda-tanda keimanan. Jadi selalu kita berbicara tentang iman, tentang akidah, karena inilah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apalagi kita hidup di akhir zaman sekarang ini. Adalah zaman yang orang meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara tanda-tanda keimanan yang memang harus dimiliki bagi orang-orang yang beriman, di antaranya adalah orang yang beriman itu selalu berada di jalan yang lurus. Sebagaimana doa kita ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi hidup manusia di dunia ini ada dua jalan. Ada dua jalan. Yang pertama namanya jalan yang lurus. Yang kedua namanya jalan yang menyimpang. Jalan yang menyimpang. Maka oleh karena itu pada suatu ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabat menggaris tanah di garis yang lurus. Kemudian dibikin garis kanan dan kirinya, beberapa garis. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratim mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqum bi an sabili. Wa anna hadza siratum mustaqimah, dan sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini, kata Allah Subhanahu wa taala.
Wala tattabi'us subula fatafarraqu an sabili. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang membuat kamu terpisah daripada jalan yang lurus. Jadi jalan yang benar itu, jalan yang lurus itu cuma satu. Tidak ketik dua. Jadi di sini bahwa ada beberapa jalan. Dan setiap jalan-jalan itu ada iblis, ada setan yang merayu, yang menggamit-gamit. Sebagaimana garis yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini bahwa Siratul Mustaqim itu apa? Yang pertama, Siratul Mustaqim itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika linukhrijan nas minaz zulumati ila nur bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran diturunkan, kami turunkannya kepadamu Muhammad, kata Allah, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah yang maha gagah dan maha bijaksana. Jadi Al-Quran ini merupakan Siratul Mustaqim. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman ini, kalau kita menginginkan hidup ini hidup yang benar, hidup yang lurus, yang pertama kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita tidak boleh berpisah dengan Al-Quran. Kita harus hidup bersama Al-Quran. Karena Qurannya adalah Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim. Dan kalau kita mengikuti Al-Quran, Al-Quran ini akan membawa kita ke surga. Akan membawa ke surga. Tetapi ketika Al-Quran ini tidak kita indahkan, maka dia akan mendorong seseorang akan ke dalam api neraka. Maka oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis sementara Arba'in, hadis yang ke-23, Rasulullah menjelaskan, Al-Qur'anu laka hujjatun wa alaika. Di sini Al-Quran itu ada dua fungsinya. Yang pertama, Al-Quran itu adalah merupakan hujah. Dia akan menjadi hujah, dia akan menjadi pembela. Ketika Al-Quran itu adalah dijadikan pedoman dalam kehidupan. Tetapi Al-Quran itu akan melaknat. Ketika Al-Quran itu dijauhkan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah ayat, dalam surah Al-Furqan ayat 3, ayat 30. Firman Allah Subhanahu wa taala, Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhuzu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran sebagai barang yang dicampakkan.
Apa arti barang yang dicampakkan? Menurut Imam Ibn Qayyim rahimahullah, orang yang mencampakkan Al-Quran artinya orang yang tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dilaporkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Dan ternyata juga bahwa salah satu sebab orang banyak masuk ke dalam neraka karena mereka tidak mengindahkan Al-Quran. Di dalam surah Al-Mulk ayat 30 Allah menjelaskan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, andai kata kami di dunia dulu mendengar dan memerhatikan Al-Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuni api neraka. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama siratul mustaqim itu apa? Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua siratul mustaqim itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad daripada utusan, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu siratul mustaqim. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah SAW? Kalian, kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali, kata Rasulullah, sudah aku sampaikan semua. Sudah aku sampaikan semua, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu sebagai siratul mustaqim, dia kasih contoh. Dia kasih contoh kepada manusia. Maka dalam Quran Allah jelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan kampung akhirat. Jadi Rasulullah SAW itu dia adalah manusia yang terpelihara, terjaga dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapannya, dari perbuatannya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah manusia yang terbimbing di dalam kehidupannya. Dari ucapannya, dari perbuatannya, semuanya adalah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai umatnya wajib kita untuk mengikuti Rasulullah SAW.
Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu, kata Allah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, kalau kamu mengikuti aku, kata Rasulullah SAW, apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Subhanallah. Jadi ini sirat, jalan yang lurus, apa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratul mustaqim. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang pertama yang harus kita miliki. Yaitu hendaklah kita selalu berada di jalan yang lurus. Yang kedua adalah sebagai orang yang beriman wajib memiliki sifat syukur. Kenapa? Karena syukur ini bagian dari iman. Jadi kalau orang tidak bersyukur berarti dia tidak beriman. Karena syukur bagian daripada iman. Kalau orang tidak bersyukur, tidak pandai menjadi orang yang bersyukur, berarti dia adalah tidak beriman. Bahkan dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa asyukru nisful iman. Syukur itu setengah iman. Kemudian dalam hadis lain dikatakan sabar setengah iman. Jadi ketika orang itu bersyukur menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka dia mendapat setengah iman. Ketika dia bersabar, ketika dicoba Allah SWT, dia adalah mendapatkan sebagian iman. Sehingga setengah ditambah setengah, sempurnalah imannya seseorang. Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazabkan kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi ayat ini yang pertama bahwa datangnya azab itu salah satu sebabnya karena orang meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Baik azab dunia maupun azab akhirat. Di dalam ayat lain dikatakan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum, dan jika kamu ingkar, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangat dahsyat. Jadi yang pertama ayat ini, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum, Allah tidak akan mengazab kamu selagi kamu bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sebab manusia mendapatkan azab di dunia dan di akhirat karena mereka meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kata-kata syukur dengan iman satu paket.
Betapa pentingnya bagaimana kitanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bersyukur. Dan perlu kita ketahui memang tidak mudah jadi orang bersyukur. Susah. Sehingga banyak perkara tetapi perkara syukur ini sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya ada 3 perkara yang Rasulullah minta kepada Allah agar diberi pertolongan. Dan diajarkan kata Rasulullah, kamu kata Rasulullah kalau sudah solat, setiap sudah solat harus baca doa ini. Apa bunyinya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku agar aku selalu ingat kepadamu. Ini yang pertama. Minta tolong dengan Allah. Karena banyak manusia lupa kepada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, Allahumma ala zik wa syukrika, ya Allah berikan pertolongan kepadaku agar aku selalu bersyukur kepadamu. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadi hamba yang bersyukur tidak mudah. Bahkan dalam Quran Allah jelaskan wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Dikit manusia yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Kemudian yang ketiga yang minta pertolongan kepada Allah apa? Yaitu untuk selalu memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Aisyah, istri Rasulullah SAW, kalau kamu kata Aisyah minum air yang dingin, minum air, gag, lancar. Kemudian ke kamar mandi kencing lancar, bersyukur kepada Allah, nikmat. Kenapa? Karena kalau kita jenguk di rumah sakit banyak orang 1 tetes air tidak bisa masuk, pakai selang. Selang satu tetes pun tidak pacak masuk. Ada orang tidak pacak kencing, pakai selang. Tapi ketika Allah memberikan kita minum dengan enak, minum gag kencing, subhanallah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penjual kacamata. Apa gawainya? Toko isinya jual kacamata. Nih. Yang punya toko ini, jual kacamata ini, pas hari itu, hari ulang tahun dia. Hari ulang tahun. Katanya bilang, siapa dipasang merek. Siapa yang pertama kali masuk toko saya tanggal sekian hari ini tanggal sekian bulan sekian, maka dia membeli kacamata semahal apapun tidak bayar. Masya Allah, ya. Jadi waktu truk terbuka toko itu, masuklah seseorang itu. Mau apa Pak? Salam dulu. Salam. Selamat Pak. Mau apa Pak? Mau kacamata. Saya mau kacamata yang mahal. Oh, boleh Pak. Dikasihlah kacamata yang bagus. Begitu dia dibayar, kata orang itu, kata yang punya toko itu, Pak, tidak usah bayar. Kenapa? Kenapa begini? Tidak usah bayar Pak. Ini hadiah untuk saya. Karena ini hari ulang tahun saya. Masya Allah, senang sekali. Wah, bawa kacamata itu, kemana-mana ngomong. Wah, itu saya pergi tadi mau beli kacamata, katanya tidak usah bayar, ini kacamata bagus sekali. Ngomong, waduh, kemana-mana ngomong. Tapi dia tidak pernah menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi mata kepadanya. Tidak pernah dia sebut Allah memberi dia mata. Ya kan? Insyaallah. Ya. Lupa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih harga kacamata? Kalau tidak punya mata, kira-kira berguna tidak kacamata? Tidak berguna. Baik, rahmatullah. Zaman corona, ada seorang tetangga
Tangga. Dia dipanggil oleh tetangganya, Pak, disuruh bapak ke rumah. Oh ya, ganti pakaian datang ke rumah. Apa kata tetangganya? Pak, maaf Pak ya, kami ini ada dikit rezeki. Padahal tetangga ini makan susah, pekerjaan dah ketik. Dikasih duit berapa? 500 juta. Masya Allah. Musim corona gawe dah ketek, dikasih duit 500 juta. Oh, pacak beli mobil. Masya Allah. Bagaimana senang. Oh, bukan main. Baiknya dengan tetangga tu. Ngapa tetangga ngasih duit 500 juta. Masya Allah. Kemudian ada berita datang orang dari Jakarta, bawa duit 3 miliar. Siapa nak jual kaki sebelah, ambil duit 3 miliar. Ternyata tak mau nyual kaki 3 miliar tu. Masya Allah. Allah kasih kaki, kasih tangan, kasih panca indera, tak pernah disebut-sebut. Tapi tetangga kasih duit 500 juta, Masya Allah, kemana-mana ngomong. Inilah namanya manusia. Selalu lupa dengan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah SAW? Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di surga nanti, orang masuk surga itu ada barisan. Pertama baris orang-orang yang muttaqin. Masuk surga. Yang kedua, baris kedua siapa? Baris orang-orang yang syakirin. Masya Allah. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Berarti derajatnya sangat tinggi. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Summa latus'alunna yawma izin anin na'im." Kemudian benar-benar akan Allah tanya segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Maka oleh karena itu, hakikat daripada syukur itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Washkuru lillahi in kuntum wa iyyahu ta'budun. Washkuru lillahi in kuntum wa iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu dan kepadanya lah kamu menyembah. Artinya kesyukuran kepadalah hakikat syukur itu segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka semua nikmat itu harus kita gunakan. Yang mana kegunaan itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernilai ibadah. Allah kasih kita umur, sehat, ibadat. Jangan nalak duit baik. Semayang dah, ya kan? Ada boleh gitu. Ya. Digunakan mata, jangan jenguk HP baik, ya. Baca Quran, ya kan? Itu. Jadi segala nikmat Allah diberi kepada kita supaya diarahkan kepada hal-hal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah harus memiliki rasa syukur, sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang ketiga adalah orang yang beriman itu wajib memiliki sifat sabar. Ini sabarnya memang tidak mudah. Mudah nyebutnya baik. Tetapi ya bagaimana kita harus berusaha, berlatih menjadi orang yang sabar.
Kenapa? Karena orang yang beriman itu kalau dia tidak punya sifat sabar, apalagi hilang sabar, Masya Allah, hilang sabar. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dan salat sebagai penolong bagimu. Jadi yang pertama orang beriman tuh apa? Harus sabar dulu. Perintah sabar wajib. Wajib. Perintah salat nomor 2. Masya Allah. Harus sabar. Kenapa? Karena sabar bagian dari iman. As-sabru nisful iman. As-sabru minal iman, kata Rasulullah SAW. Sabar itu adalah setengah iman. Sabar itu adalah bagian daripada iman. Kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman karra'si minal jasad. Sabar itu bagian daripada iman seperti kepala bagian dari badan. Kepala bagian dari badan. Ada orang hidup tanpa kepala. Dah kata. Artinya kalau orang tak sabar, dipertanyakan keimanannya. Semayanglah rajin, puasa yang rajin, tapi masih nak mudah marah. Hati-hati tu. Ada dah ya? Nah, itu. Kita harus koreksi. Ya? Ini karena kesabaran ni apalagi semakin tua semakin tak sabar. Biasanya, ya kan? Mudah tersinggung, mudah marah dan sebagainya. Nah ini. Jadi kita berusaha untuk sabar itu selalu semakin dewasa, semakin tua, semakin kita sabar. Semakin sabar. Karena sabar ini penting nih bagi orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Amasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wallazina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu akan masuk surga? Apa hasitum an tadkhulul jannata? Apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum, sementara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, belum melalui apa yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kamu. Apa? Massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, yang mana mereka adalah telah ditimpa oleh malapetaka dan kesulitan, diterpa oleh bencana, bala, musibah, kegoncangan di dalam kehidupan. Itu orang-orang terdahulu. Zaman sahabat, sama Rasulullah. Untuk menjadi orang beriman pun nyawa taruhan. Coba bayangkan. Di embargo. Orang yang beriman tidak boleh jual makanan, jual apa, tidak boleh. Sampai orang-orang beriman berapa tahun makan daun-daunan. Coba kita bayangkan. Pada zaman dahulu. Sampai-sampai Rasul mengatakan, hatta yaqular rasul, sampai Rasul berkata, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Ini menunjukkan saking sulitnya hidup, cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita alhamdulillah tak sampai mah itu. Ya kan? Tapi cobaan kita ini kebanyakan di akhir zaman, cobaan orang beriman adalah cobaannya apa? Cobaannya dunia. Ya kan? Jadi godaan. Cobaan yang beriman ini. Godaan. Tapi di sisi kita lihat bagaimana saudara kita di Cina. Untuk berislam, untuk beribadah. Begitu sulit. Bagaimana yang Rohangnia? Siapa? Rohania ya? Siapa itu? Dari mana itu? Myanmar. Coba.
Karena mereka beriman, rumah mereka dihancurkan, mereka dibunuh, mereka diburu, mereka lari ke laut, ditenggelamkan kapalnya, mereka terombang-ambing, datang ke Indonesia ditolak, datang ke Malaysia ditolak, karena gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita merasa seperti begitu? Coba kita bayangkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini cobaan, cobaan keimanan. Ada salah seorang pedagang tersesat di padang pasir. Kemudian dia mendapatkan satu gubuk. Di gubuk itu ternyata ada orang buta. Orang buta tidak punya tangan, tua. Dia sambil duduk, saya sambil berzikir kepada Allah. Jadi orang yang sesat itu diperhatikannya di dalam zikirnya, di dalam ucapannya. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan aku 2 nikmat, aku bersyukur kepadamu. Kemudian dia tanya, Pak, nikmat apa yang Bapak bersyukur ini? Tangan tak kata, mata buta tua di padang pasir, tak kata orang. Apa kata Bapak tu? Pertama katanya Allah memberikan aku buta, tapi dengan buta ini aku tetap bersyukur kepada Allah. Ya, dia tetap sabar. Tetap sabar. Kemudian Allah mengambil tangannya, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah walaupun tidak punya tangan. Masya Allah. Kemudian ditanya dengannya, oleh siapa yang beri Bapak makan di sini? Ngato anakku umur berapa? Sekitar 18 tahun. Coba kau cari kemana anakku di sini. Lama lah, berapa hari dia datang. Dicari, ternyata anaknya sudah meninggal dimakan serigala. Kemudian datang lagi, Pak, mohon maaf Pak, anak Bapak sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia telah mendulukan aku, insyaallah dia ada berada di sorga. Kenapa Bapak mengatakan anak Bapak berada di sorga? Karena anak saya itu adalah orang yang soleh, dia mengurus aku katanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, langsung meninggal itu orang. Meninggal. Jadi setelah meninggal, si pedagang tadi berjalan ke jalan, cari orang. Cari orang, bertemu 2 orang. Tolong, ada apa? Ada yang meninggal di sini. Siapa itu? Dijenguk. Rupanya ada yang kenal. Oh, inilah orang yang dicari-cari. Ini sahabat Rasulullah SAW, hilang sudah bertahun-tahun, namanya Abu Kilab. Abu Kilab namanya. Kemudian pada malamnya banyak orang bermimpi. Dia melambaikan tangan di sorga, di atas mabardani. Kemudian orang bertanya kepadanya, lah mimpi. Mimpi orang-orang yang soleh. Wahai Abu Kilab, kenapa engkau di sorga? Dia bilang, Salamun alaikum bima sabartum. Ayat Quran. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kamu dengan kesabaran kamu. Masya Allah. Banyak ayat Quran yang menerangkan bahwa banyak orang-orang disebabkan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka sabar atas penderitaan di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah kita untuk selalu melatih diri kita, membentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. As-sabrun jamil. Sabar itu adalah indah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.